Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pemirsa dengan saya Bung Dedi di podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 Universitas Nusantara menghadirkan untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tetap masih jempolan, yaitu Bang Suko. Selamat sore Bang Suko. Gimana nih Bang Suko adanya? Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini berhubung sudah ada jadwal yang sudah ditentukan sama Bung Dedi, kita dari pagi mengais keliling aspal di jalan karena kita sudah ada janji kita menghadiri pertemuan akhirnya untuk sebagai kalau narasumber terlalu canggih kali Bung Dedi ya. Kalau mau diskusi aja lah gitu bahas ini. Oke, gini Bang Suko, lanjut bicara ngobrol kita yang lalu, bocoran saya bilang itu kan masalah pesantren. Pada kesempatan kali ini kalau boleh saya mengulas lagi lebih lanjut tentang kehidupan Bang Suko di bidang keagamaan gitu ya. Gimana tuh Bang Suko untuk satu sisi mencari rezeki, di sisi lain pembina mungkin keluarga. Ya, terima kasih Bang Dedi. Intinya kita bisa berbagi waktu, momen waktu yang sebaik mungkin dan memanfaatkan waktu juga. Yang mana waktu ini kita berbagi, di mana kita sedang mengais rezeki, di mana kita sedang urusan pengarahan adik-adik saya di pondok pesantren, dan di mana juga kami bisa berbagi ilmu sama teman-teman mojo di jalan dengan saya kebenaran dipercayai, yaitu bentuk namanya Majelis Mutiara Marjan, Majelis Religi Anak Jalanan, yang mana intinya teman-teman itu ya tukang pengamen, tukang ojol jalanan, pedagang-pedagang jalanan yang mana mengikuti daripada rutinitas kita yang ngaji di trotoar. Kita bikin majelis di Marjan adanya di pinggir trotoar di daerah Jakarta Pusat, Ben Hill gitu, di jalan Kalimati itu. Nah itu apa nih yang menginspirasi Bang Suko sehingga nama majelis tersebut Mutiara Marjan? Ya, jadi memang kondisi mereka ini teman-teman yang sudah di atas umur, untuk mereka bisa mengikuti majelis di masjid nggak mungkin dengan posisi malu. Adanya kami di sini menginspirasikan teman-teman, ya kami dipercaya, kami mengajar mereka jadi tidak sungkan untuk bertanya, untuk dia tidak tahu bertanya dengan keadaan tentang agama. Alhamdulillah responnya baik, mengena intinya gitu, sersan sana, serius santai, walaupun baru ikro bacanya gitu, walaupun baru belajar tentang bagaimana tentang air, tentang berbaca bagaimana tentang wudu, belum selanjutnya kita bahas karena mereka memang ketidaktahuan. Jadi memang semata-mata kami punya semboyan, bukan hanya krisis ekonomi, krisis politik, tapi krisis ilmu agama tentang pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari itu. Jadi membagi waktu untuk hari ini nih ya. Untuk hari ini saya ingin tahu dari sisi religius tentang Suko yang itu juga aspal. Jadi gini, secara religius sebagai berada online, apa sih yang tersembunyi di balik alam dan jaket hijau ini?
Ya, kami sebenarnya untuk tetap masalah ikhtiar dalam ojek online ini kami berikhtiar sebagaimana juga sebagai keterangan dengan Rasulullah, bertebarlah kamu di pagi hari untuk mencari nafkah, untuk berusaha. Karena kenapa kita ini memang wajib berikhtiar dalam kehidupan, yang mana kita sudah berkeluarga, untuk menafkah keluarga, bagaimana kita menafkahi anak kita. Usaha diwajibkan, tapi dapat itu sunnatul Rasulullah. Tidak diwajibkan kita ngojek pagi harus bawa duit sekarung, karena rezeki itu sudah ditentukan minimal kewajiban kita keluar rumahnya. Itu yang wajib dipahami itu. Bukan mentang-mentang pagi kerja pulang harus bawa duit, tidak. Wajibnya itu dalam agama Islam ikhtiarnya, usahanya. Masalah nanti pulang bawa uang atau bawa apa segala macam itu rezeki Allah, urusan Allah. Sehat pun kita sudah masuk kategori itu rezeki dari Allah. Itu kita bertemu, kita silaturahmi, itu rezeki dari Allah. Intinya rezeki itu bukan dari Allah. Tidak banget ya katanya, jadi bukan cuma narik penumpang tapi juga narik ketenangan. Dari ketenangan. Karena prinsip yang tadi Bang Soplo jelaskan gitu ya Bang, ngalamin hal-hal yang orang lain mungkin tidak mendapatkan itu gitu ya. Itu selanjutnya nih Mas Soplo, kadang-kadang kan gini, spiritualitas itu tidak muncul hanya di tempat yang tenang, tapi juga kadang-kadang di tengah jalan, di keramaian. Karena apa? Di tempat keramaian dan di tengah jalan itu banyak godaan yang bisa memancing emosi kita. Gimana nih Bang Soplo menghadapi itu? Contohnya misalkan pelanggan marah-marah atau ada kedatangan. Jadi begini, bagaimanapun dalam kehidupan manusia, kita harus sinkronkan dulu ke ilmu kepemahaman tentang agama. Kita ini harus beragama, Bu. Kita ini harus berpedoman. Yang mana tadi saya sudah diterangkan. Pertama, dalam kemanusiaan siapapun mereka, sebagai pemimpin dalam rumah atau dalam keluarga atau politik atau pemimpin negara atau pemimpin apapun atau pemimpin tukang bangunan, itu berikhtiar. Yang namanya ikhtiar ini kan usaha. Kedua, dia bersyukur. Bagaimana bersyukur atas nikmat yang diberikan sama kita yang orang nggak dapat kita dapat. Kalau orang ini sudah bisa memaknai apa makna syukur, insya Allah selamat dunia akhirat. Kedua, sabar. Kalaupun sabar ini dia tidak ketemui, hidup siapapun akan berantakan. Bahkan ayam pun bisa diomelin gara-gara dudukin motornya. Tapi kalau kita sabar, ayam binatang tidak punya pola pikir. Jadi ikhtiar, bersyukur, bersabar. Itu harus sinkron dalam kehidupan segi manusia. Kalau makhluk ini, kalau manusia ini punya potensi berpola pikir yang baik dan harus mencari bagaimana titik-titik kita berpengetahuan yang baik. Kalau sekedar untuk emosional, sumbu pendek, emosi, itu berat. Semua hidupnya berantakan, mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau bisnis, mau presiden. Kalau sifatnya seperti emosional, tidak jauh dan tidak saya menyamakan ini seperti sama, nggak jauhnya sama kambing, nggak jauhnya seperti binatang. Kenapa? Karena kita dikasih afalah taklur, bagaimana pola berpikir kita, bagaimana menghadapi customer yang cerewet, bagaimana menghadapi bos yang sangat brutal bahasanya, bagaimana menghadapi istri yang kalau bahasa ngomongnya pak. Bagaimana menanggapi kalau ada dibatalkan aja? Kita tadi bilang kalau dia sabar, mungkin bukan ini rezeki saya. Kalau rezeki saya setelah ini mungkin ada yang lebih baik. Jadi harus punya yang tadi kategori ikhtiar, bersyukur, sabar. Menarik para pemirsa ya. Jadi apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, yang jelas yang tadi Bang Soplo jelaskan itu kita mesti yang pertama tetap ikhtiar ya. Yang kedua kita bersyukur apabila ada godaan baik itu di tempat yang sepi, di tempat yang ramai di jalanan, kita harus tetap bersabar. Itu pengendalian diri. Secara yang kita lihat memang jarang sekali pemikiran-pemikiran seperti itu yang kita temukan dengan orang-orang yang kerjanya di lapangan gitu ya. Oke, keren Bang Soplo ya. Masya Allah, jadi benar-benar ya sebagai motivasi kita semua para pemirsa. Sekarang gini Bang Soplo,
luar komunitas tersebut, apa sih pesan yang Bang Soplo bisa sampaikan untuk baik itu driver ojek online maupun untuk kita orang anak-anak muda nih, dalam menghadapi perkembangan zaman kemajuan teknologi secara global. Ya gini, jadi Bang Deddy ya, bagaimana sekarang dikatakan sekarang era global ya, era global teknologi. Jadi manfaatkanlah teknologi ini sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tidak bermanfaat kita nggak usah mengikuti. Saya sangat antusias sekali kepada teman-teman mengarahkan agar menjauhi itu daripada judol, pinjol. Itu salah satu untuk memperburuk kehidupan manusia. Dari dia pola pikir jernih bahkan bisa jadi orang gila. Itu saya sangat kejam sekali untuk bahasa seperti ini buat teman-teman saya ojol ya. Jadi motivasi hidup, bagaimana apa yang dibentuk, apa yang telah Rasulullah sarankan kepada kita, berakhlak mulia. Dimanapun kita berada, tanamkan akhlak. Seperti mau demo sekalian, akhlak dengan baik, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan contoh sebagaimana Rasulullah SAW. Kedua, jangan timbulkan emosi apapun. Segala sesuatu kita diawali dengan emosi, tidak ada titik permasalahan. Kuncinya bagaimana? Musyawarah. Kita bermusyawarah, kita pola pikir dan kita berkepala dingin. Insya Allah apapun itu permasalahannya akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu Bang Deddy. Oke, para pemirsa kacamata sosial atau KASO dari kelompok 10 Universitas Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini kita bisa ambil kesimpulan yang sudah kita korek langsung dari Bang Soplo untuk menerapkan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita, teladan kita yang baik. Yang pertama itu kita harus berikhtiar dan usaha, diiringi doa. Nah, setelah itu kita bersyukur, dan bersyukur kita harus bersabar. Kenapa? Karena setiap manusia pasti ada ujian. Oke, jadi luar biasa banget nih pada hari ini kita dapat pencerahan dari Bang Soplo, dan saya yakin banyak dari kalangan kita yang menyaksikan podcast ini terinspirasi dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Soplo, ya, bahwa kesolehan gak harus di tempat yang tenang, yang adem gitu kan, yang bisa kita terapkan, tetapi juga lahir dari jalanan, dari perjuangan yang penuh keluh kesah tapi diiringi dengan kesabaran dan kejujuran. Itu Bang Soplo ya. Oke Bang Soplo, terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, dari pertemuan pertama, kedua sampai ketiga ini kami dari kelompok 10 podcast Universitas Nusantara mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang terucap, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sama Bang Deddy, saya jadi begini juga ya, sama memberi kesimpulan akhir. Saya bukan hanya untuk menggurui teman-teman, hanya berbagi bagaimana tentang pengetahuan saya, bukan seolah-olah saya berbicara saya orang benar. Karena yang benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam ucapan saya, tingkah laku saya mungkin kurang berkenan sama saudara-saudara. Saya juga dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu kali Bang Deddy ya. Oke. Baik, pendengar atau pemirsa setia kacamata sosial, kita udah dengerin dari awal hingga akhir kisah-kisah menarik dan motivasi untuk kita semua. Oleh sebab itu, demikianlah obrolan sore kita hari ini kepada Bang Soplo. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolan. Terima kasih Bang Soplo ya.